Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto dengan NIM 2421090014 dengan dosen pengampun Ibu Silviana Windasari di kampus Universitas Sains Indonesia. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Forteus, menjalankan dan mengambil komponen tersebut. Nah, pertama kita masuk ke new project. Kita klik new project, yes, pilih paper, kita pilih apa, berapa teknik, kecil, sudah kita masuk ke komponennya. Cara mencari komponen utamanya, kita cari alternator, kita ketikkan alternator. Device, kita cari di kategori dioda, tipenya kita masukkan 1 fokus. Mari kita cari transistor device lagi. Transistor kita kategori di transistor, kita masukkan transistor ini press 1 kita pakai 0,6 watt. Ini kita masukkan ini dapat kita persilakan tersebut oscilloscope. Kita masuk ke virtual instrument mode, oscilloscope paling atas, kita klik sembarang datang semua. Kita tulis seperti ini. Tarik jalur, kita simulasikan, input dorong stopol dengan output dorong 6,5 volt. Ada perbedaan dari voltmeter dengan oscilloscope. Ini juga ada perbedaan. Lalu bagian penyaran setengah gelombang, penjelasan rangkaian terdiri dari sumber arus AC 10 volt, RMS 50 Hz, dioda IN 4011 GP sebagai penyara, resistor sebagai beban 1 kilo ohm. Prinsip kerja dioda hanya mengantarkan saat siklus positif, memblokir saat siklus negatif. Jadi hanya setengah gelombang positif yang dilewatkan ke beban. Perhitungan manual dengan puncak, kita hitung dulu dengan puncak. Vf sama dengan
akar 2 kali PRMS sama dengan akar 2 kali 10 sama dengan 14,14 volt. Dengan maju dioda IN4001 GP dalam kurung VF sama dengan 0,7 volt karena sudah melewati beban sudah melewati dioda dikurangi 0,7 volt. Nah, kita ukur dengan output maksimum Vout sama dengan VP dikurang VF sama dengan 14,14 dikurang 0,7 volt. Nah, ini kan melewati dioda, jadi dikurang 0,7 volt sama dengan 13,44 volt. Dengan rata-rata DC tanpa kapasitor, PDC sama dengan VP dibagi V 14,14 dibagi 3,14 sama dengan 4,5 volt. Kalau kita mengukur arus beban dengan rumus I DC sama dengan PDC dibagi R sama dengan 4,5 volt dikurang 100 ohm atau 1 kilo ohm menghasilkan 4,5 mA. Lalu kita masuk ke gelombang penuh dengan center tapo. Nah, ini ada komponen baru nih. Kita cari ke device, kita keywordkan perang satu pertemuan ini, satu primer, dua sekunder. Ini komponen baru. Dan kita simulasikan dengan input didapati yang harus bioscope dengan settingannya ini AC, outputnya AC juga, settingan power juga ini di rumah sama tidak sampai 50. Ada perbedaan tegangan input ini, input di ampermeter terbaca dari kutub primer bawah dan atas kita dapati 17 volt. Ini dalam satu kumparan sekunder didapati 8,5 volt dengan input. Outputnya didapati 8 volt. Ada perbedaan tegangan dari osiloskop dan ampermeter. Didapati di output 4,40 volt, di input 12 volt. Nah, di output trafo ini dapat 8,9 volt. Lalu kita rangkaian penyerap gelombang penuh dengan center trafo. Berikut ada penjelasan cara penghitungan manual output dari rangkaian penyerap gelombang penuh dengan trafo center type berdasarkan verifikasi rangkaian yang sudah saya buat. Cara kerja transformator CT menghasilkan dua sinyal berlawanan fasa. Saat siklus positif dioda 1 mengantarkan dioda 2 mati, harus mengalir melalui D1 dan beban. Saat siklus negatif dioda 2 mengantarkan D1 mati, harus tetap mengalir ke arah yang sama beban. Output kedua siklus positif dan negatif menjadi positif di beban kelebihan. Efisiensi lebih baik dari setengah gelombang kekurangan memerlukan trafo khusus CT. Aplikasi rangkaian sumber AC primer 220 volt, transformator CT output 12 volt RMS setiap sisi ke CT.
dioda 2 IN 4011 GP. Nah, pengurangan beban setelah melewati dioda. Beban resistor 1 kilo. Nah, langkah-langkah penghitungan manual itu dengan puncak pipe, karena tegangan sekunder tapo presisi adalah 12 volt RMS, maka tegangan puncak pipe sama dengan akar 2 kali PRMS sama dengan 1,414 dikali 12 sama dengan 16,97 volt. Itu dengan puncak setelah dioda. Setiap dioda akan mengurangi tegangan besar PF 0,7 volt. Diode puncak sama dengan pipe dikurang PF sama dengan 16,97 dikurang 0,7 sama dengan 16,27 volt. Itu dengan DC rata-rata tanpa putar kapasitor untuk penyara gelombang penuh center tap dengan rata-rata adalah PDC dikali sama dengan 2 kali PP dibagi V sama dengan 2 kali 16,97 dibagi 3,14 dapati 10,81 volt. Ini adalah rangkaian DC rata-rata tanpa kapasitor muter. Hitung arus ke beban dengan resistor beban 1 kilo. I dengan rumus I sama dengan PDC dibagi R. 10,81 volt dibagi 100 ohm atau 1 kilo menghasilkan 0,01081 ampere atau 10,81 miliampere. Ini tadi sudah kita simulasikan. Juga output beban resistor 1 kilo dapati output setelah melewati juga 8 volt di osiloskop 4,40 volt. Sebelum mengulik lagi lalu kita masuk ke gelombang penuh dengan dioda jembatan. Nah, ini ada komponen baru yang ada 2 komponen baru yang belum kita cari sebelumnya. Kita masuk ke device, lalu kita ketikkan S. Ini satu primer, satu sekunder. Baik, lalu kita aktivitas lagi, kita cari dioda grid. Kategori kita masukkan dioda, keywordnya grid device, ibaratnya device. Penjelasan ini inputnya, taponya, primer kita pakai 120 linitan, sekundernya 5 linitan. Ini dioda bridge-nya, resistor 1 kilo, meter, ini osiloskop. Nanti kita simulasikan. Didapati beberapa dan sebagainya. Rangkaian penyerahan gelombang penuh dengan dioda jembatan. Berikut ada penjelasan rangkaian untuk topik rangkaian penyerahan gelombang penuh dengan dioda jembatan bit rectifier, lengkap dengan perhitungan manual dan poin-poin untuk
praktik di Proteus. Komponen yang digunakan: sumber tegangan AC 220 volt, trafo step down 12 volt RMS, 4 buah dioda YN401 GP, disusun jembatan beban, resistor 1 kilo ohm, osiloskop untuk memantau sinyal input dan output. Belum saya tulis lagi ini ampermeter. Terus cara kerja bridge rectifier: dalam setiap setengah siklus AC, 2 dioda konduksi, 2 lainnya nonaktif, arus selalu mengalir ke beban dalam arah yang sama. Hasilnya 2,5 gelombang positif berturut-turut, tegangan DC lebih stabil. Penghitungan manual: spesifikasi output trafo 12 volt RMS, dioda N401 GP, resistor 1 kilo. Langkah-langkah perhitungannya: tegangan puncak Vp sama dengan akar 2 kali 12 sama dengan 16,97 volt. Dengan output maksimum karena 2 dioda aktif per setengah siklus, Pout sama dengan Vp dikurang 2 Vf sama dengan 16,97 dikurang 1,4 sama dengan 15,57 volt. Dengan DC rata-rata VDC sama dengan 2 kali dalam kurung Vp dikurang 2 Vf dibagi V sama dengan 2 kali 15,57 volt dikurang 3,14 menghasilkan 9,92 volt. Untuk menghitung arus beban, kita menggunakan rumus I VDC dibagi R. Nah, 9,92 volt dibagi 100 ohm atau 1 kilo ohm menghasilkan 9,92 mA. Ini kita masuk ke masih keempat, rangkaian penggerak dengan filter kapasitor. Nah, ini ada komponen baru kapasitor. Kita bagikan device kapasitor, kita masukkan tipe empat pot kita 1,48 komponen baru kapasitor input akan trafo menggunakan 120 limitan, primernya sekundernya 5 limitan, dioda bridge, grounding, output trafo kita kan di sini. Estimasi.
Nah, ada perbedaan dengan input ini kan output taponya di kunci aku di sini 17,4 volt, di sini di siloskop 12,25 volt. Ini dia komputer. Nah, tegangan output didapati 22,7 volt. Di sini 35 mV. Lalu kita masuk ke rangkaian penyara dengan filter kapasitor. Berikut ada penjelasan untuk topik rangkaian penyara gelombang penuh dengan filter kapasitor, dilengkapi cara kerja perhitungan manual dan pengamatan simulasi menggunakan Proteus. Tujuan dari rangkaian ini adalah penyarahan sinyal AC menjadi DC, mengurangi refleks dengan kapasitor filter, mendapatkan output DC yang lebih halus untuk digunakan oleh beban elektronik. Komponen utama trafo step down 220 volt, outputnya 12 volt RMS, 4 dioda IN401 GP, bridge rectifier, resistor beban 1 kilo ohm, kapasitor elektronik misalkan tadi kan kita masukkan di simulasi 4700 mikro 16 volt. Cara kerja rangkaian dioda bridge rectifier akan mengubah tegangan AC menjadi pulsa DC 2 gelombang positif dalam satu siklus kapasitor elektrolit, kemudian menyimpan energi saat tegangan naik dan mengalirkan saat tegangan turun. Hasilnya adalah tegangan DC yang hampir rata. Gelombang ripple menjadi sangat kecil. Perhitungan manual spesifikasi output trafo 12 volt PRMS, Vp sama dengan akar 2 kali 12 sama dengan 16,9 volt, dengan drop 2 dioda 1,4 volt, tegangan output puncak 15,57 volt, resistor 1 kilo ohm, kapasitor tadi kita pakai 4700 mikro, tegangan output dengan kapasitor hampir sama dengan tegangan puncak, PDC 15,50 volt, efek voltase delta volt dengan ion akibat pasangan kapasitor. Delta volt dengan menggunakan rumus delta volt sama dengan I dibagi F kali C. Komponen I sama dengan 15,57 volt dibagi 100 ohm 0,01557 ampere, frekuensi 100 Hz karena full wave rectifier. Kapasitor ini kita pakai 1000 mikro 0,0001 farad. Delta volt sama dengan 0,01557 bagi 100 kali 0,001. Ini kapasitor, ini 100 watt. 0,1557 volt dengan berosilasi di sekitar min 15,57 volt kurang 0,1557 volt dapati 15,41 volt. Berikut penjelasan dari rangkaian penyara dengan filter kapasitor. Kemudian bagaimana cara menggunakan aplikasi Proteus apabila ada salah kata atau salah penjelasan dalam menggunakan aplikasi Proteus, karena saya masih belajar juga. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.